Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali ke obrolan asik podcast Kanza. Hari ini kita akan membahas tentang Jepang dan Inggris. Kebetulan di sini sudah ada cewek-cewek yang cantik yang berhubungan dengan Jepang dan Inggris. Sebelum kita lanjutkan obrolan, silahkan diperkenalkan dulu siapa dari silahkan Kor. Ya. Perkenalkan, nama saya Ainatul Huriyah, tapi biasanya dipanggil Korik. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Risma Wulandari, biasa dipanggil Risma, dari kelas 12 TKJ 2. Oke, ini kita nanti berbicara tentang Jepang dan Inggris ya kan. Ya. Kebetulan ekstra itu ada di SMK 1. Kalau Inggris sudah lama sih sebenarnya, Ya. tapi kalau Jepang barusan baru berjalan selama sekitar 1 tahun 1 tahun atau 1 semester? Belum, 1 semester. Oke, Ya. baru 1 semester ketika Pak Putut masuk ke SMK 1. ya. Oke, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Kan kita punya ekstra yang cukup banyak, Ya. ya kan? Sangat banyak. Kalau nggak salah jumlahnya 16. Iya. Nah, Ya. saya tanya, kenapa tertarik ekstra Jepang? Padahal kita tahu bahwa Jepang kan bahasanya agak lumayan susah Iya. karena ada beberapa tingkatan ya, Iya. itu yang saya tahu. Oke, Kori ya yang di Jepang ya? Yang saya Inggris. Oh, Inggris. Iya. Saya. Ah, Ya. Oke. Kenapa kok tertarik Jepang? Karena ya pengen menambah ilmu, karena saya juga agak tertarik dengan Jepang. Budayanya? Ya, terus ya orang-orangnya seperti itu, dan saya berkeinginan untuk pergi ke sana. Ya. Amin. Karena ada ketertarikan pengen pergi ke sana, Ya, ke itu. Jepang. Ya. Oke. Selama 1 semester ya, Ya. untuk Karisma ya? Risma. Oh, Risma. Risma saya. Apa yang sudah dipelajari, Ma? Banyak ada tentang pola kalimat dalam bahasa Jepang. Itu kan berbeda dengan pola kalimat dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Dan juga bahasa-bahasa kosakata, dan ada budaya-budaya juga yang diperkenalkan. Oke. 1 semester ya, baru jalan 1 semester. Bisa nggak coba perkenalkan diri Risma dengan bahasa Jepang yang dipelajari 1 semester? Kalau perkenalan diri itu kan sesuatu yang selalu awal ya kan. Biasanya kita belajar bahasa apapun itu kan pasti cara memperkenalkan diri kita itu kan selalu di awal. Coba Risma, tunjukkan kemampuanmu memperkenalkan diri dengan bahasa Jepang. Hajimemashite, watashi wa Risma desu. Hai. Oh, gitu. Seterusnya agak lupa, Bu. Oh gitu. Iya. Oke. Ada beberapa hal yang memang apa ya, untuk bahasa Jepang itu kan sangat berbeda, ya Iya. kan? Bagaimana pengucapannya, bagaimana pengeterapannya gitu kan. Kalau bahasa Inggris mungkin enggak seberapa mengalami kesulitan ya, Kori ya, karena kenal bahasa Inggris kan mulai SD, SD, SMP, SMK. Nah, dengan kondisi seperti itu, untuk yang bahasa Inggris sendiri gimana, Kori? Saat kamu masuk di ekstra bahasa Inggris, ada perubahan apa bedanya? Kalau kamu sudah kenal kan dari SD sampai dengan SMK lah, di situ itu kamu yang ingin kamu ambil itu apa saat kamu mengambil ekstra bahasa Inggris? Karena tuh yang pertama Inggris tuh udah dari SD ya, Bu. SD, SMP kayak udah wajar gitu. Tapi setiap orang itu seumpama guru menerangkan dalam bahasa Inggris, tapi kan kita paham, cuman kalau mau menjawab itu kayak ragu bener atau salah gitu. Jadi kayak public speaking, terus kayak apa lagi ya, listening juga itu kan kayak lebih, Bu. Kalau di ekstra Inggris itu kayak lebih aktif maksudnya, lebih berani Oke. untuk speak up gitu. Lah, dalam kegiatan ekstra ini pasti kan ada target. Nggak mungkin ada target kan, dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan itu kan pasti ada target. Untuk bahasa Jepang sendiri gimana? Untuk target 1 bulan ke depan itu kan Pak Putra selaku yang membimbingnya itu ada target ini menghafalkan kosakata lebih gitu, biar nanti menambah istilahnya kosakata. kalau di Jepang apa? Kalau di Inggris kan Ini kita vocab. vocab, ya. Kalau di Jepang apa?
Di Jepang itu Pokoknya iya. pokoknya seperti gitu ya. Iya, kayak Bahasa Inggris susah kan gitu. kata kerja itu ada bahasa Jepang sendiri, kata sifatnya bahasa Jepang sendiri itu. Ya, seperti itu. Oke. Pada saat kamu pertama kali kenal Jepang, Ya. bahasa Jepang, apa yang kamu rasakan? Mana ya? First time-nya. Bahasa Jepang itu asik sebenarnya kalau kita paham, terus kita ada minat tuh asik. Cuma kadang kalau udah ketemu yang kosakata yang sulit dipahami itu kayak ini gimana sih, nggak paham kok, beda banget sama bahasa Indonesia, bahasa Inggris kayak gitu. Dia kayak bisa lebih belajar lagi. Saat kamu mengalami kesulitan seperti itu, apa yang kamu lakukan? Saya biasanya cari referensi di Google atau tanya teman yang satu ekstra itu kan ada Bu, itu ada yang lebih pintar, jadi saya bertanya bagaimana seperti itu, terus saya mendapat penyelesaiannya. Oke. Jadi selain bahasa kan kamu juga di apa ya, kayak diberikan wawasan tentang budaya Jepang gitu kan. Bagaimana cara budaya mereka, berpakaian mereka, kemudian kebiasaan dan lain sebagainya. Menurutmu yang paling menarik bagi kamu yang mana? Kebudayaan Jepang yang paling menarik tuh kayak budaya Cara makan atau ya, cara makan. Cara makannya bukan sama aja, cuman Beda. pakai sumpit. Kalau saya pakai sendok itu pakai sumpit, itu kan satu-satu gitu kan. Beda Bu, ada Gimana? tata Bedanya? caranya Oke, sendiri. tata caranya gimana? Kayak pengaturan tempat duduk, waktu ke restoran, waktu ada acara itu beda. Ada Tempat. tatanannya ya. Jadi enggak, Mas, gini. Seperti itu akhirnya di otak saya itu adalah tatanan itu apakah sekedar misalkan ini makanan pembuka sampai dengan makanan berat, atau lebih tua duduknya di sana, atau lebih muda, atau semakin tinggi jabatan, atau gimana? Maksudnya tatanan itu gimana? Ya, tatanan duduknya itu kadang bisa yang lebih tua itu duduk duluan di sebelah pinggir, terus yang lebih muda itu yang deket dengan kayak kasir yang mesan nanti begitu. Jadi kayak kalau ada undangan, namanya undangan makan, itu yang mengundang itu nanti duduknya itu di deket kayak kasirnya, di deket pelayan, terus deket pokok nanti yang ngambil mesankan lagi kalau kurang, seperti itu. istilahnya gitu. kayak kursi muda, kursi yang susah kursi gitu. susah. Kursi yang susah itu untuk yang lebih tua atau jabatannya lebih tinggi gitu juga. Iya. Terus untuk yang susah? Itu yang Itu susah. yang susah. Oh, yang Yang muda ada- yang yang kayak muda itu yang punya Yang punya hajat acara itu, atau ya. yang lebih kecil usianya, seperti itu. Tapi bukan mudah untuk lari kan, maksudnya. Bukan. Kan bisa juga. Iya. Nah, kalau kursi susah dan kursi mudah gitu kan, Iya. misalkan deket kasir, deket Iya. ini kan harapannya adalah mobile mereka saat membutuhkan apapun Iya. kita pesan gitu Iya, kan. iya. Bukan mudah untuk lari kan. Karena jadi sudah selesai lari gitu loh maksud saya. Iya. Oke, selain seperti itu apalagi untuk yang di Jepang? Ada budaya ojigiri, itu budaya membungkuk saat ketemu orang, seperti itu tuh juga ada sendiri-sendiri, kayak membungkuknya itu 45 derajat atau 90 derajat itu ada sendiri-sendiri. Kalau 45 derajat itu menunjukkan apa? Itu untuk menunjukkan kayak perkenalan diri gitu, tuh menunduknya nggak terlalu menunduk banget, jadi cuma menunduk sedikit seperti itu. Kalau yang 90 derajat menunjukkan Itu kayak minta maaf yang kesalahannya itu sulit Fatal. dimaafkan gitu ya. Lah kalau saya tahu itu di film ya, saya tahunya Iya. di film itu kan minta maaf untuk yang kesalahan yang luar biasa itu kan kayak duduk sampai bersimpuh gitu kan. Iya. Nah, duduk sampai bersimpuh yang benar-benar menunjukkan bahwa saya melakukan Kesalahan, kesalahan, iya. penyesalan dan lain sebagainya. Oh, sampai seperti itu ya Iya. diaturnya ya. Iya. Oke, kalau di bahasa Inggris untuk apa? Ekstra bahasa Inggris sampai ke budayanya seperti itu, atau hanya sekedar kamu menambah vocabulary, kemudian kamu menambah keberanian untuk menjadi yang sebelumnya pasif menjadi aktif, atau ada yang seperti di Jepang ini gimana? Kalau menurut saya kalau Inggris itu nggak
nggak terlalu Jepang itu serba diatur kan Bu. Ya. Kalau Ya. Inggris tuh relatif apa ya, santai. Cuman kayak kalau seumpama ngobrol gitu, untuk orang barat itu lebih ke eye contact. Terus kalau makan, kalau Jepang mungkin kalau makan Jepang kalau merasakan enak dan menghargai yang si pemilik kedai atau apa gitu bersuara kayak gimana sih Mak? Iya. Gitu Iya, loh. iya kayak Nah, makannya tuh berbunyi, bersuara gitu. bersuara. Itu ya. menandakan lezat gitu kan Bu. Tapi di gitu. Inggris itu lebih ke silent, diam gitu. Kayak orang Indonesia ya, Ya, kalau orang lebih ke Indonesia atau Indonesia. orang Jawa Ya. itu kalau makan berbunyi itu kan Malah malah tidak nggak sopan boleh, ya. ya, gitu. Oh Ya. gitu. Kalau di Jepang itu justru lebih menimbulkan suara. Iya, itu. Itu justru dianggap untuk menghargai Menghargai, bahwa iya. yang makanan yang disajikan Lezat, harus iya. ya. Oke, terus selain itu Kalau selain itu menambah vocab tuh pasti Bu. Terus kayak seumpama kita nggak tahu artinya, sebelumnya nggak tahu itu artinya apa sih gitu. Terus tahu. Terus selain itu kayak slang-slang kayak kata black and blue itu apa sih, kan kalau diartikan biasa tuh kayak hitam, maaf, black blue, hitam dan biru. Tapi slang itu nggak, artinya beda, kayak babak belur atau kata lain gitu, kayak lebih seru Bu, tahu makna di baliknya itu seru gitu. Oke, jadi kayak bahasa yang prokem gitu ya. Ya. Kadang-kadang kan kita bergaul itu ada bahasa yang penyampaiannya Ya. itu kadang-kadang kalau dalam bahasa kita ya seperti yang dikatakan sama Kori tadi, bahwa ada bahasa-bahasa yang kadang kita itu menerjemahkannya itu karena kita Sesuai. taunya artinya Iya. itu gitu kan, padahal maknanya bukan. Iya, beda Oke, gitu. selain itu untuk kedepannya dengan harapanmu apa? Saat kamu sudah tahu seperti ini, kamu menjadi aktif lebih dalam bahasa Inggris, apakah ini nanti mendukung misalkan kamu pengen kuliah atau Iya. bekerja? Kan bahasa Inggris tuh bahasa yang internasional ya Bu. Kita ke Inggris, kita ke Jepang atau ke Hong Kong lainnya itu kan nggak harus selalu bisa bahasa Jepang. Ya emang perlu, tapi kan bahasa yang utama itu bahasa Inggris kan Bu. Di bandara, di semua tempat pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris tuh kayak sudah istilahnya separuh nyawa gitu kan Bu, untuk mana-mana, untuk bisa berada di mana-mana gitu. Jadi kayak bahasa Inggris ya perlu, sangat penting gitu untuk kedepannya kan, untuk naik jabatan juga kayak kerja gitu kan, ada tes TOEFL, IELTS itu kan juga perlu gitu Bu. Jadi ya pengen lebih mendalami bahasa Inggris lagi gitu. Oke, sekarang Ya. kan posisimu kamu kelas 12. 12. Lah kelas 12 di SMK itu kan kayak ada semacam apa ya, ujian untuk bahasa Inggris itu kalau di SMK namanya apa? Sekarang? Yang Kalau kemarin zaman saya dulu itu kan namanya TOEIC. Zaman-zaman dulu kan namanya TOEIC. Iya. Kalau di kelas 12 sudah ada penyelenggaraan seperti itu di sekolah? TOEIC yang kemarin TOEIC. Ya, itu Sudah. kelas 11. Kelas Bu. 11. Oh, kelas 11. Iya. Oke. Saat itu kamu belum masuk. Udah masuk, sudah masuk, tapi saya belum lolos. Oke. Belum lolos TOEIC-nya itu. Terus Dengan pada saya. saat kamu tertarik kemudian kamu ngambil ini, yang kamu rasakan apa? Itu kan saya udah masuk Bu, sudah masuk klub Inggris itu. Tapi saya belum lolos ke yang babak selanjutnya, kayak sesi selanjutnya gitu. Tapi dalam hati saya kayak menyesal, bukan menyesal, kayak sedih gitu Bu. Apa, oh iya berarti saya belum sehebat mereka. Jadi malah menambah semangat lagi Bu untuk oh mereka bisa, saya juga harus bisa gitu. Nambah semangat lagi gitu Bu. Oke, pada saat kamu sudah merasakan ya, Iya. ternyata banyak hal yang bisa kamu ambil Iya, di situ. sangat. Oke, lah pada saat kamu melakukan kegiatan ekstra itu, selain ada pembinanya, Pak Putut kan, Iya. selain ada Iya. pembina di situ kamu diwajibkan untuk satu mengenal budaya, kemudian bagaimana bisa berbahasa tanpa merasa takut, Iya. karena Iya. itu kan yang paling penting, ya kan? Betul. Nah, dalam pengelolaan kelas itu sendiri, saat kalian melakukan ekstra itu, yang paling banyak dilakukan untuk meningkatkan kompetensi itu apa? Di dalam ekstra bahasa Inggris Untuk maupun Jepang. menambahnya itu ya tetap vocab Bu. Hmm. Hafalan vocab. Kalau saya pribadi itu kayak yaitu punya target, seumpama seminggu harus hafal vocab ini, vocab berapa vocab gitu, gimana caranya harus hafal gitu Bu. Jadi kan yang dulunya saya minim vocab ya sekarang sudah agak mendingan gitu. Jadi lebih semangat lagi karena teman-teman yang ikut Inggris kan juga
nggak sembarang orang kayak cuman ikut-ikutan tuh enggak Bu. Mereka pasti punya niat yang besar untuk kedepannya gimana gitu, pasti punya. Jadi bersaing, tapi bersaing yang bikin semangat gitu Bu, lebih semangat lagi untuk menghafal gitu. Saling, Iya, saling. iya, Jadi betul. nanti saling melengkapi. Iya, Jadi betul. saling melengkapi, saling mengoreksi, Iya. dan ayo kita sama-sama Iya, gitu betul. kan. Jadi jangan sampai nanti itu dalam kebersamaan itu ada sesuatu yang tidak kita inginkan, Iya, gitu kan iya. maksudnya. Karena memang bahasa yang resmi dan tidak itu kan ada bedanya. Iya. Artinya percakapan Iya. dengan yang harusnya kita resmi itu kan dalam bahasa Inggris juga ada perbedaan gitu kan. Iya. Antara Inggris yang benar-benar Inggris berasal dari Inggris sama Iya. Inggris yang dari Amerika pun Iya. juga beda gitu kan. Iya. Cara Iya. pengucapannya, Sangat cara berbeda. penerapannya dan lain sebagainya. Harapannya adalah saat kamu ikut itu kamu tahu gitu kan. Iya, Oh, tahu. ini bahasa yang harus saya berikan. Iya. Bagaimana saat saya itu bergaul, bagaimana saat saya resmi dan lain Iya. sebagainya itu kan. Nah, kalau Jepang itu sendiri gimana, Risma? Kalau di kelas itu ya lebih belajarnya ke pola kalimatnya. Pola kalimatnya itu kan ada banyak banget dan itu beda banget, terus kayak kosakatanya juga, terus huruf-hurufnya kan huruf-huruf Jepang kan ada 4. Ada kanji, hiragana, katakana, romaji itu. Jadi sambil belajar pola kalimat juga belajar huruf, hafalan hurufnya dulu karena itu penting kan buat ngafalin kosakata. Kalau saat kamu belajar bahasa Jepang itu menurutmu lebih baik kamu bisa berucap lebih banyak atau kamu lebih banyak bisa menulisnya? Menurut kamu, kalau dari diri kamu sendiri? Kan ada orang yang kadang-kadang tidak harus berucap. Iya. Iya. Jadi cukup saya itu hanya bahasa-bahasa yang penting. Iya. Tapi saat saya menulis dan lain sebagainya itu saya lebih fokus itu gitu kan. Kadang ada orang yang seperti Iya. itu. Kalau kamu sendiri gimana, Risma? Kalau saya lebih fokus ke menulisnya Bu, karena kalau ngomong itu kan masih belum fasih juga, terus saya kan sebenarnya juga kayak susah kalau ngomong sama orang gitu. Jadi kayak kalau belajar ngomongnya itu sama diri sendiri gitu. Jadi kayak ngomong bahasa Jepang atau bahasa Inggris tuh ditanya sendiri, itu jawab sendiri gitu. Latihan seperti itu biasanya. Oke, berarti kamu merasa bahwa kamu belum apa ya, kayak belum pede gitu kan. Iya. Padahal modal orang untuk bisa public speakingnya Iya. bagus itu adalah jangan takut salah. Ya itu, ya. Jangan takut salah gitu Iya. kan. Terutama untuk bahasa-bahasa yang asing yang kita mengenalnya itu kan baru gitu Iya. kan. Nah, saat kita itu malu, takut salah, maka kita tidak akan berkembang gitu Iya. loh, Riz. Iya, Ya kan? iya. Gunanya kan itu. Iya. Jadi di situ kamu sudah tahu budaya, kemudian bagaimana pengenalan Jepang dan lain sebagainya. Apalagi kamu mau pergi ke Jepang, kan nggak mungkin kamu nanti tiba-tiba Iya. ke sana mau ngomong sama orang terus kamu tiba-tiba Translate. menunjukkan kan nggak mungkin Iya, gitu iya, kan. iya. Kan pasti bagaimana kamu berbicara gitu Iya, kan. iya, Terus ke pengalaman itu kan ada anak SMK juga yang pernah juga datang podcast yang bekerja di Jepang, Iya. sudah buka. Iya, udah. Nah, Mbak Oktaviani itu kan dia mengatakan bahwa saat kita bekerja di Jepang itu orang Jepang memberikan instruksi kita itu kepada level yang paling bawah yang Iya. kita bisa paham gitu loh. Karena kan Iya. meskipun belajar sampai sana itu ternyata tidak sama. Ya beda, Oh. beda apa yang dipelajari sama yang di sananya asli itu yang beda. Iya. Nah, itu Iya. loh kan memang itu saya tanya pada saat itu kalau sudah pernah lihat podcastnya juga, Iya. dia benar-benar bisa memahami itu setelah tahun kedua. Oh, iya. Iya, iya. Karena dia juga mengakui pada saat di LPK itu apa yang dipelajari itu ternyata tidak sama, Iya, gitu kan? iya. Jadi pada saat ada instruksi dan lain sebagainya dia bingung. Iya. Kok nggak Iya. sama ya? Iya. Kok nggak sama ya? Nah gitu. Lah dengan kondisi seperti itu kamu mulai belajar dan lain sebagainya, kan nggak mungkin toh Mak. Kan Iya. terus kamu menunjukkan tulisan gini-gini berapa gini-gini gitu kan kan nggak Iya. mungkin gitu Iya. loh. Kan latihannya adalah bagaimana kamu berbicara. Iya. Kadang-kadang walaupun bahasa itu kan tidak selalu diucapkan secara verbal, non verbal memang bisa. Iya. Tapi masa setiap ketemu pakai non verbal kan ya nggak Iya, mungkin gitu loh, iya. ya kan? Iya. Nah, pada saat seperti itu
pentinglah hal yang seperti ini. Iya. Jadi memang nggak ada apa ya, nggak ada salahnya kita mengikuti kegiatan apapun, Iya. apalagi hal yang membuat kita punya apa ya, bekal yang orang lain tidak punya. Iya. Karena bakat itu berpengaruh terhadap apa yang kita jalani. Iya. Saat kita nggak senang, kita nggak berbakat, ya susah sama sekali. Bahkan apa ya, baru 1 kali 2 kali menemui oh kok gini gitu Iya. kan. Tapi karena kalian punya bakat, kemudian punya minat, semangat, akhirnya bisa gitu kan. Iya. Nah, dari diri kamu sendiri, Kori, setelah kamu tahu seperti ini, apa yang mau kamu kembangkan ke depannya dengan modal yang kamu miliki sekarang? Ya lebih pengen yang lebih Bu, pokoknya kayak grammar gitu kan, kayak menurut teman-teman saya sendiri juga kayak susah gitu, tapi semuanya sih sebenarnya nggak susah, tergantung minat dan kemauan sendiri itu kan Bu. Jadi gimana caranya, pokoknya kalau orang lain bisa, setidaknya kita tuh harus bisa. Kalau bisa malah melebihi gitu Bu. Jadi pokoknya harus gitu, bukannya ambis iya, tapi ya lebih semangat lagi untuk mengetahuinya kan Bu, gitu Bu. Oke. Kamu sakjane iki pengen dadi apa to? Kok kayaknya kamu tuh bener-bener saya harus bisa bahasa Inggris. Apakah Iya. kamu mau kuliah jurusan bahasa Inggris? Kalau kuliah bahasa Inggris sih enggak Bu, enggak di lain itu. Nah, Tapi terus di mana? Kamu menebusnya itu di mana? banyak Bu. Oke. Kamu mau langsung Banyak. kerja? Enggak, insya Allah mau kuliah dulu Bu. Oke, kuliah. Kamu jurusan TKJ ya? TKJ. Pengenmu di mana? Pengen jurusannya Heeh. malah pengen di elektro Bu. Oke. Kamu anak TKJ, Iya. terus pengennya kuliah di jurusan Elektro, elektro, pengennya. tapi kamu ekstranya menekuni bahasa Inggris, Inggris. ya. Nah, ini kan 3 hal yang berbeda. Berbeda. Nah, terus menurutmu kaitannya apa? Semuanya berkaitan Bu. Oke. Dalam TKJ, TEI, kelistrikan itu kan pasti ada programmingnya. Programming itu yang utama dan pertama itu pasti bahasa Inggris. Nggak paham bahasa Inggris berarti kita nggak bisa mengoperasikan maknanya itu. Jadi bahasa Inggris itu untuk pokok semuanya Bu. Nggak ada salahnya belajar bahasa Inggris gitu Bu. Oke. Oke, benar. Dan yang perlu kita tahu bahwa memang untuk bahasa Inggris teknik, bahasa Inggris ekonomi, Iya. bahasa Inggris itu memang beda. Iya. Artinya kadang-kadang satu kata pengucapan tapi mempunyai makna beda. Iya, betul. Iya kan? Iya. Makna yang berbeda. Betul. Tinggal kita itu Penempatannya. Betul. penempatannya di mana Iya. gitu kan. Nah, itu yang perlu kamu pelajari gitu Iya, kan. Bu. Terutama kenapa kamu masuk di bahasa Inggris Iya. gitu kan. Oke. Kalau Risma gimana? Apa? Bahasa Jepang itu loh, kamu kan jurusan TKJ, iya. terus kamu belajar bahasa Jepang. Iya. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu pengen berangkat ke Jepang, kerja Iya. di Jepang, kan tujuannya itu. Iya. Lah nek takdirmu kamu tidak jadi berangkat di Jepang, nggak kerja di Jepang, tapi kamu sudah punya modal Jepang, apa yang mau kamu lakukan? Nggak apa-apa kan, kalau udah ada bekalnya dari sekarang kan bisa nanti digunakan untuk masa depan. Kalau saya nggak bisa ke Jepang, saya punya keinginan pengen jadi translator. Oh gitu, Iya. translator. Khusus untuk bahasa Jepang atau yang lain? Ya, ya karena saya akhir-akhir ini minat dengan itu, jadi saya kepikiran pengen kalau saya nggak bisa ke sana jadi translator kayaknya asik gitu. Oke, untuk translator bahasa Jepang. Iya. Berarti kan kamu harus punya kompetensi di bidang itu dong, Iya. Mbak. Dan kamu setidaknya kan kuliah Harus di bahasa kuliah, Jepang. iya, iya, Oke, itu. harus. Terus kalau kamu kuliah bahasa Jepang, otomatis kan kamu lintas Iya. jurusan, Iya, gitu kan? iya. Itu kan lintas jurusan. Itu sudah kamu pikirkan jauh-jauh saat kamu mengambil itu atau bagaimana? Ya karena saya dari awal itu udah kayak gimana ya Bu, kepikiran nanti kalau lulus nggak ya bukannya mau meninggalkan TKJ, cuma kayak nggak kepikiran buat lanjutin lagi TKJ gitu Bu. Jadi kayak pengen yang lain gitu, nggak gimana ya, nggak saya agak terlalu srek gitu TKJ, cuma ya gimana di TKJ itu asik, tapi kayak saya tuh nggak passion saya nggak di situ gitu. Oke, ini menarik. Karena
Ini mungkin sebagian orang juga merasa seperti itu. Iya, Bu. kayak Itu kalau dalam kuliah dinamakan salah jurusan. Iya, Saat masuk. Cuman ini SMK ternyata Risma sudah menemukan bahwa dia bukan jurusannya di situ. Iya. Nah, sekarang saya tanya dulu. Saat kamu dulu menentukan TKJ, itu Iya. berarti kamu ikut-ikutan temenmu? bukan ikut temen sih, kayak ikut orang tua. Oh, Ya. karena orang tua ndahului kamu untuk Nggih. masuk TKJ. Iya. Setelah masuk TKJ ternyata kamu nggak seret. Itu Iya. bukan passion saya. Iya, awal-awal tuh kayak ini gimana, nggak paham ini gimana lah. Terus saya pikir tuh cuma gimana ya, terus ini nanti gimana ke depannya udah nggak bisa ya. Terus naik kelas 12 ini kayak oh ternyata gini, kayak kelas 12 tuh kan ini udah mulai full masuk Tetap gitu buka. kan Bu ya. Itu kayak lebih dijelaskan lebih jelas, itu kayak oh begini ya, lebih agak paham Paham. gitu. Setelah lebih agak paham juga nggak cinta sama TKJ, tetap Iya. merasa bahwa itu bukan passionmu. Bukan nggak cinta Bu, tapi kayak ya gimana ya, kayak nanti kalau saya terusin ke TKJ itu nanti saya lebih kesulitan, lebih jadi ya udah. Akhirnya kamu memutuskan bahwa Iya. saya harus punya kompetensi yang lain Yang selain lain. TKJ Iya. gitu kan. Bapak sama Ibu tahu kamu sudah mau mulai selingkuh dari TKJ? belum Oh, belum Ah. dapat restu. Nah, kelihatannya nanti restunya ada atau enggak? Enggak. Nah, makanya itu kan ada beberapa hal yang memang kamu di sini harus bisa menunjukkan. Artinya bahwa dengan apa yang sudah kamu pilih, kamu punya pilihan itu, kamu konsisten gitu kan. Iya. Saat sekolah sudah memberikan apa ya? Fasilitas, Iya. sudah memberikan tempat di mana kamu bisa full dalam segala hal untuk apa ya? Sebenarnya saya punya kemampuan lebih. Saya Iya. bukan di situ Iya. kan. Bukan berarti yang TKJ itu bagi kamu bukan tempatmu sih, sebenarnya enggak. Enggak, bukan gitu Bu juga. Karena gini, kan mungkin karena corona dan lain sebagainya, Iya. kamu pelajaran jarak jauh, jadi Iya. kan segala sesuatunya harus kamu selesaikan sendiri tanpa kamu bisa bertanya, Iya, gitu kan. Nah, iya. terus akhirnya kamu menjadi berfikir ulang, Iya, kenapa saya tidak mengambil yang Yang lain. lain. Nah, setelah mengambil yang lain ternyata kamu merasakan lebih asik. Nah, kan mungkin karena pengelolaannya pun juga berbeda, Iya, gitu iya. kan. Oke. Lah terus orang tuamu sendiri tuh menghendaki kamu kuliah apa kerja? Langsung kerja. Oh, langsung Enggak, kerja. iya, Ha. iya. Dan kamu tujuannya memang ke Jepang gitu ya. Ya. Oke. Ya, semoga itu menjadi sesuatu yang bisa apa ya? Mewujudkan kamu bisa berangkat benar-benar ke Amin. Jepang. Iya. Hanya ya memang kita berjuang itu kan tidak sama. Iya. ya Iya. kan? Di dalam negeri dan di luar negeri itu nggak sama. Iya. Pasti akan menimbulkan nilai yang berbeda. Kebetulan kan kemarin saya juga sudah manggil kakak kelasmu yang juga dia bekerja di Jepang. Iya. Kemudian dia kan juga sudah memberikan wawasan kalau kita pergi ke Jepang itu bagaimana, gitu Iya. kan? Oke, saiki ke Kori. Iya. Saat sudah hal yang seperti ini terjadi, kamu sudah apa mungkin kamu kasusmu sama seperti Risma? Kayaknya Kurang ya lebih. bau-baunya dia kayaknya. Karena menyeberangnya tuh kayaknya pada titik yang sama Iya, gitu iya. loh. Piye, gimana? Ya pertamanya tuh gimana Ibu? Kalau dari SMP, memang di SMP saya sudah ada, kalau dulu itu TIK, Teknik Ya. Informasi Komputer gitu kan. Ya. Tapi Enggak ada. saya tuh nggak pahamnya tuh karena nggak bisa langsung action di rumah. Kalau teman-teman yang lain punya laptop, punya komputer kan gitu bisa Bu, langsung praktek itu ya dari sekolah gitu. Nah, saya masuk TKJ itu ngomong sama ibu, Bu nanti mau SMK di SMK 1 Ngawi, tapi jurusan apa Bu? Terus ibu saya kan juga minim pengetahuan, maksudnya nggak tahu dunia yang sekarang itu gimana kan Bu. Terus ya udah yang sekarang itu kan apa-apa komputer, coba di situ ada nggak, ada sama kakak kelas, tanya-tanya kakak kelas gitu juga. Ya udah masuk situ aja, masuk TKJ, alhamdulillah keterima, alhamdulillah. Ya pertamanya alhamdulillah masuk semester 1, Baru masuk. alhamdulillah masih alhamdulillah ya. Berikutnya alhamdulillah lagi, terus lah ada corona, kok
kok malah kayak gini PKL kok gimana gitu Bunda ya. Nah kelas 12 tuh ya mulai ke programming kan yang lebih lagi kelas 12 tuh. Pertamanya gimana nggak tahu bodo amat gitu Bu. Pertamanya bodo amat Bu dulu kelas 12 tuh. Tapi mikir semakin kesini tuh kayak teman-teman yang lain bisa kok nggak punya keinginan, padahal sekarang udah ada fasilitas yang dikasih orang tua juga support, kok malah bodo amatan gitu. Jadi sekarang ya paling nggak menyamai mereka lah Bu yang bisa, yang lebih gitu. Saya juga Risma paling juga pulang sekolah juga kayak gimana sih caranya, minta ajarin, minta Pak gimana caranya gitu, lebih banyak bertanya Mbak ya. Iya, terus Gitu. praktek sendiri. Kalau nggak gitu makin merasa iya semakin merasa Semakin diri iya. ya. Emang bener-bener saya harusnya enggak di situ. Iya. Saya bener-bener Semakin merasa pikirannya, sangat jurusan. Oke. Nah, ini dengarkan Dana. Kebetulan ini kan juga anak TKJ yang duduk sebagai operator itu. Dia baru kelas 10. Saat ini memang dia kebetulan masuk sudah PTM gitu kan. Mungkin kan dapat bekalnya lebih banyak dibandingkan dengan kalian. Karena kan hubungannya saat kalian bener-bener merasa enggak pas adalah pada saat di tempat kerja prakerin gitu. Ternyata kamu nggak punya bekal apa-apa karena memang saat itu corona. Jadi praktek dan lain sebagainya sangat minim, bahkan nggak ada gitu kan. Nah setelah kelas 12 baru namanya orang mengejar itu kan nggak bisa langsung gitu kan, nggak bisa langsung ke sana. Oke, karena hal seperti itu, ada pertimbangan seperti itu, akhirnya kamu melihat bahwa saya ini ada celah, ya kan, saya punya kemampuan, punya peluang ini, ada kesempatan ini untuk mengikuti bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Yang akhirnya di situ nanti akan membentuk, akhirnya kamu kan terbentuk dengan ini, saya ternyata saya memang lebih nyaman di sini, saya memang pengennya di sini gitu kan. Tapi kan namanya takdir, nanti kita nggak tahu gitu kan. Takdir kemarin di TKJ, terus sekarang linjur, bukan berarti meninggalkan, tapi ada beberapa hal yang memang kamu merasa ternyata saya lebih pas. Oke. Untuk hal-hal yang seperti itu kamu sudah cerita dan lain sebagainya. Misal kembali lagi nasib yang sama, kamu mau mengambil bahasa Inggris, kamu mau mengambil Jepang, orang tua nggak boleh, terus piye? Kalau sebenarnya saya boleh, kalau yang kayak orang tua itu dukung saya untuk kerja di Jepang, cuma kalau untuk kuliahnya itu ya itu yang belum. Ini orang tua lebih dukungnya itu ke kerja itu Bu. Oh gitu. Oke. Nah kalau kondisi seperti ini, apa enggak kamu punya usaha ke orang tua? Misalkan gini, Bapak Ibu, saya sudah di sekolah memahami ini, saya belajar di sini dan saya nyaman. Kalau orang nyaman kan kedepannya kan menjadi tidak kesulitan. Setidaknya kamu sudah punya bekal gitu loh. Jadi nanti saat saya masuk ke sastra Jepang misal atau bahasa Jepang, itu kamu punya bekal yang sudah cukup gitu loh, Ma. Apa kamu enggak berusaha untuk meyakinkan itu sama orang tua? Saya udah nyoba bicara sama orang tua, cuma kayak ya belum yakin gitu Bu. Kayak orang tua juga masih ragu, kenapa nggak diterusin aja sama kalau mau kuliah gitu. Ke TKJ kan, TKJ itu kan juga banyak sekarang, banyak yang menggunakan, semuanya itu perlu komputer seperti itu. Ini kalau meyakinkan ya agak sulit, tapi bisa sebenarnya. Kalau saya kan sebenarnya dari kelas 10 itu juga sama orang tua itu udah disuruh buat kamu tak leskan bahasa Jepang ya mau enggak gitu. Terus saya kan waktu kelas 10 tuh belum kepikiran ke situ, tuh masih buat apa nanti saya belajar bahasa Jepang itu, nanti kan buat apa. Terus jadi orang tua itu udah maksa, cuma saya ya kayak nanti aja lah. Terus kelas 12 ini ada ekstranya kan, terus saya ikut, terus saya belajar, terus ketemu teman-teman yang udah bisa lebih dulu itu, kok mereka udah bisa, kok saya belum. Terus kayak menyesal, gimana ya, menyesal kenapa nggak belajar dari awal, udah mau disupport orang tua, kenapa enggak, itu kayak menyesalnya itu. Terus kayak ngelihat orang lain tuh bisa, kok saya nggak bisa, tuh kayak ada rasa kayak iri gitu loh Bu. Kenapa nggak, kok mereka bisa kok saya enggak, itu nambah semangat saya. Terus
nambah semangat, terus saya juga harus bisa gitu. Terus nanti kalau nggak bisa ya saya tanya ke orang itu gitu. Oke, jadi kan ini sebenarnya kamu tuh sudah ada peluang, cuman kamu tinggal bagaimana mengkomunikasikan sama orang tua gitu kan. Kalau saya sih mendukung kamu untuk kuliah yang sesuai dengan passionmu. Jangan sampai dua kali dalam lingkungan yang nggak nyaman. Oke, karena itu gini kompetensi yang kita dapat itu berpengaruh saat kita mau menentukan jurusan. Ya, misalkan kamu merasa bahwa di TKJ itu bekalmu kurang, kemudian kamu masuk di situ, maka kamu akan kerja keras lebih luar biasa dengan beban di mana kamu tidak begitu seret. Tapi saat dengan modal kamu ikut ekstra, kemudian kamu nyaman dan kamu merasa tertarik, itu kayaknya kok lebih apa ya, membuat kamu semangat untuk bisa menyelesaikan itu lebih cepat gitu loh. Iya kan? Terus kalau Risma sendiri gimana Risma? Kori sendiri sama dengan pengalamannya Risma? Gimana ya Bu? Ya kurang lebih sama sih Bu. Sama juga. Berarti jangan sampai keblondrok jilid 2 ya. Jadi kalau kebetulan kalau kamu anak IPA ini kan kalau teknik itu kan kalau di SMA IPA jadi kamu kan bisa linjur ya, benar-benar difikirkan bahwa apa yang kamu dapat secara teori dan pada saat kamu mendapatkan fasilitas yang lain, punya kompetensi yang lain, itu tidak akan hilang, pasti akan saling mengisi gitu kan. Saling mengisi di mana kamu nanti akan menentukan diri kamu sendiri kemana kamu masuk. Pokoknya intinya jangan sampai pada saat kamu masuk itu merasa bahwa bukan tempat saya di sini. Kalau SMK kamu menjadi lebih mudah, artinya Bapak Ibu guru itu masih apa ya, ngontrol kamu. Kamu kok belum selesai, kamu nggak bisanya di mana dan lain sebagainya gitu kan. Padahal nanti saat kamu kuliah kamu lepas. Mandiri, benar-benar kamu harus mengatur segala sesuatunya itu sendiri. Kan bedanya kan di situ. Tapi kalau kamu sudah punya passion yang lain seperti ini, merasa kamu nyaman, kamu bisa, kenapa tidak dicoba gitu kan. Awalnya memang kalian coba-coba kan. Awalnya coba-coba tapi menjadi jatuh cinta karena di dalamnya menjadi sesuatu yang ternyata saya menemukan diri saya di situ. Saya merasa nyaman dan lain sebagainya gitu kan. Oke. Itu yang apa ya, pembelajaran yang kita dapat siang ini. Terus satu yang mau saya minta dari kamu Risma sama Kori, ini kan ekstra yang baru, ekstra yang menurut adik-adikmu, kan kamu kelas 12 kebetulan, kelas 10-11 itu kadang-kadang apa sih? Nah, apa yang perlu kamu sampaikan ke adikmu sehingga itu mereka merasa bahwa ternyata apa yang ada di sekolah itu semuanya bermanfaat, semuanya berguna, tidak hanya saya harus ini, saya harus ini. Nah, kedepannya kan ini menjadi bekal yang luar biasa bagi kalian gitu loh, menurut saya. Dan itu tidak semua orang bisa, tidak semua orang itu punya semangat seperti kalian berdua. Nah, tolong itu berikan apa ya, motivasi lah ke adik atau pengertian ke adik-adikmu supaya paling enggak itu punya semangat dan tekad seperti kalian. Ayo, mulai dari Kori. Kalau untuk saya ya, semoga yang kelas 10-11 itu lebih apa ya Bu, ingin taunya itu lebih besar lagi. Kayak pertamanya itu kayak coba-coba ikut ekstra ini cuman ya udah ikut temen, tapi kalau kalian udah masuk di ekstra itu, khususnya Jepang sama Inggris, kalian itu harus punya tanggung jawab. Seumpama masuk jam sekian, janganlah sampai telat sampai berjam-jam gitu kan, kesadaran masing-masing gitu Bu. Terus ya semuanya yang kita pelajari itu nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang akan sia-sia, itu nggak ada. Cuman kalian sendiri yang bisa menempatkan porsinya tuh di mana gitu. Jadi ya di grup itu banyak ya Mas, 100-an gitu yang masuk grup itu banyak Bu. Tapi yang banget. Setiap ada kelas gak lebih dari 50. Jadi ya ayolah gitu.
ayo gitu. Iya. Kita cari bekal Iya, yang banyak gitu kan. Iya. Karena Mumpung kan kedepannya sekolah juga memfasilitasi gratis. Iya. Jangan disia-siakan. Penyesalan di belakang gitu. Iya. oke, betul. Betul. Oke. Kalau Risma gimana? Iya, mana ya? Ayo masuk apa ekstra khususnya bahasa Inggris, bahasa Jepang itu asik. Kelasnya itu asik, kayak ya nggak monoton, kayak cuma itu aja. Ada kegiatan di dalamnya, itu ada kegiatan asik. Kayak kemarin kan habis ada acara International Day itu kan, itu juga bisa nambah pengalaman, nambah relasi, nambah teman, kan bisa nambah teman. Terus mumpung kan masih kelas 10 11 kan masih panjang, masih ada 2 tahunan kan, bisa belajar, bisa nambah teman biar lebih mana ya? mendalami gitu. Ya, biar lebih berkesan lah nanti di sekolah SMK gitu. Oke. International Day yang dilakukan itu acara gimana? Yang pengelolaannya di sini gimana? Sebenarnya itu lebih memfokuskan ke Jepang. Ya, itu acara untuk ekstra Jepang, cuma dibantu sama ekstra Inggris. Karena Inggris dan Jepang itu keterkaitannya selalu ada. Ya. Jadi ada Inggris, ada Jepang, ada Jepang, ada Inggris. Jadi udah kayak pasangan gitu, Bu. Iya. Saling melengkapi gitu. Oke. Pada saat International Day itu acara yang dikemas apa? Itu ada motivation dari alumni Hokkaido University. Terus ada game-game seru, game-game seru gitu. Terus ada kayak itu pengetahuan kan, yang kayak kursi makan ya kan, ada makan siang itu diatur, makan pakai sumpi itu gimana, terus duduknya itu gimana, ya, seperti itu, main-main asik. Oke, jadi pada saat itu kebetulan sudah pelaksanaan International Day gitu kan, dengan berbagai macam, bahwa di situ pengenalan mulai dari budaya, bahasa sampai dengan bagaimana kita pengeterapannya dalam tata cara dan segalanya, sehingga lebih asik mendukung kegiatan itu. Nah, kalau sudah seperti ini, Risma sama Kori sudah sampai sejauh ini gitu kan, kamu merasakan bahwa ternyata benar-benar nyaman, kamu mendapatkan sesuatu yang tidak kamu dapatkan. Saya yakin itu tidak akan kamu dapatkan di tempat yang lain, ya kan, dalam jangka waktu yang pendek. Nah, harapan kamu untuk ekstra Jepang dan Inggris itu sendiri gimana? Pengen lebih berkembang, jauh lebih baik dari tahun-tahun kita. Dan semoga bisa berkunjung ke tempat yang semestinya, Bu, kayak Jepang itu kayak di kedutaan besar atau gimana gitu. Jadi langsung action gitu aja, Bu, nggak tanggung-tanggung kayak pokoknya langsung go aja gitu, Bu, lebih actionnya lebih nyata gitu. Oke. Kalau Risma? Ya, semoga lebih berkembang, peminatnya lebih banyak. Kan kayak yang masuk grup itu kan banyak. Semoga itu ya ada minat untuk masuk kelas juga kan. Terus semoga ya bisa kayak mengikuti lomba-lomba bahasa Jepang. Seperti itu kan ada banyak, Bu, seperti itu. Oke, kalau saya melihat ya memang kayaknya kamu sudah menemukan passionmu di situ. Memang kamu sudah merasa nyaman dan merasa ada tantangan kamu di situ. Tantangan. Oke. Ya memang mungkin belum bisa action itu kan karena kita masih pandemi dan sebagainya. Saya yakin Pak Putut sebagai pembinamu itu punya link ke sana yang cukup luar biasa, karena sangat. Karena beliau sendiri sudah pernah ke sana, sehingga punya link-link yang bisa ditembus dengan cepat gitu kan. Saya yakin itu bisa nilai plus untuk kedepannya, ya kan. Mungkin saat ini kamu belum bisa, tapi pasti ada kesempatan. Mungkin enggak di SMK, kesempatanmu pada saat nanti kamu kuliah atau saat apapun kan bisa itu terjadi. Setidaknya kamu sudah punya link yang dimana itu kamu pegang. Dan misalkan Pak Putut saya pengen ini, enggak mungkin Pak Putut akan menutup akses ke sana, gitu kan. Karena itu nanti akan, biasanya Pak Putut itu kan gini, saya punya mimpi saya itu nanti yang akan saya titipkan ke siswa saya. Nah, itu mimpinya Pak Putut yang saya luar biasa sih mengapresiasi, di mana
beliau bisa menginspirasi kalian berdua. Sangat. Sehingga kalian mempunyai semangat yang luar biasa seperti ini gitu kan, dimana kalian sama sekali yang awalnya tidak tahu bagaimana, kemudian di dalamnya itu menjadi antusias, ya kan. Setelah orang antusias itu kan punya semangat. Nah, saat punya semangat di situ benar-benar menemukan bahwa oh ternyata orang-orang di luaran itu bisa melakukan sesuatu yang bagi kita juga bisa, bahkan kita itu harus lebih betul. Dan bisa membuktikan gitu kan. Oke. Doa saya adalah yang terbaik buat kalian berdua. Amin. Sudah menemukan benar-benar yang passionmu, tidak lagi keblondro jilid 2 gitu kan. Harapannya saat sudah kamu ketemu itu memang kita merasakan lebih mudah, lebih nyaman gitu kan. Dan pasti akan menemukan rezeki yang luar biasa dari apa yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan tidak akan ada yang sia-sia, gitu kan? Oke. Nah, kalau kondisi sudah seperti ini, kamu sudah paham, kamu sudah bisa merasakan bahwa ini loh yang menjadi sesuatu menarik, gitu kan? Menarik yang akhirnya menjadi patokan buat kalian bahwa orang belajar itu tidak harus berdasarkan belakang ilmu. Misalkan kamu TKJ harus TKJ gitu kan. Kita perlu membekali yang lain yang akhirnya akan menambah kita lebih percaya diri, ya kan, percaya diri sehingga bisa menatap dunia itu kan lebih luas, ya kan. Menatapnya tidak hanya sekedar saya satu titik aja gitu. Dan itulah yang menjadi PR-mu, menyampaikan kepada orang tua bahwa mimpi itu tidak selalu ada pada satu titik. Mimpi itu adalah suatu yang kita wujudkan dengan bekal dan usaha. Itu PR-mu. Saya yakin saat kamu bisa membuktikan, orang tua tidak akan melihat bahwa kenapa dan kenapa, tapi mendukung, ya kan? Karena doa orang tua, dukungan orang tua itu luar biasa, sangat luar biasa. Betul. Sudah kelas 12 ini kamu sudah punya kompetensi yang kamu dapat selain yang dari jurusan, ya kan? Kamu sudah punya pilihan bahwa saya tidak harus linear, linjur pun saya bisa, gitu kan? Karena kalian sudah menemukan, ya kan? Menemukan bahwa saya tidak harus pada titik yang sama, saya bisa berkembang pada titik yang lain, dan itu akan saya buktikan. Nah, itu saya tunggu pembuktiannya dari Kori dan Risma. Iya kan? Harus bisa, harus bisa. Dan pada kesempatan yang lain pun kalian, saya yakin juga akan bisa membuktikan bahwa ternyata kita berjuang tidak mudah, tapi juga tidak sia-sia. Betul kan? Betul. Ada kata-kata yang mau disampaikan lagi? Silahkan untuk memotivasi diri sendiri, mungkin dari Kori sama Risma, silahkan. Atau lewat sini nanti bisa disampaikan ke orang tua. Jadi kan kalau takut untuk mengungkapkan, kan? Bukan takut Bu, lebih ke malu Bu. Jadi nanti tidak perlu langsung bicara sama orang tua, tunjukkan aja. Saya tadi podcast loh Pak. Nah, ini tunjukkan. Terus pareng pora gitu. Silahkan. Mungkin dari Risma dulu aja. Oke. Silakan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan tadi semuanya bisa saya realisasikan sesuai yang saya ucapkan, dan semoga Bapak Ibu bisa bangga dengan apa yang saya lakukan dan akan saya lakukan. Amin. Udah gitu aja Bu. Oke. Ini kalau keterusan sama merinding. Berarti kalau ngomong soal Bapak Ibu nggak bisa. Kalau nggak bisa gitu. Saya sama merinding sama Kori. Oke, kalau Risma? Ya, semoga saya bisa semoga saya bisa melakukan apa yang saya inginkan, dan semoga orang tua bisa mendukung, merestui apa yang saya inginkan, dan semoga jalan ke depannya itu lancar. Amin. Tanpa hambatan. Semoga kamu bisa mewujudkan mimpimu, gitu kan? Mewujudkan mimpi dengan dukungan dari orang tua. Karena memang itu perlu, sangat perlu. Sangat perlu. Oke, saya sebagai orang tua yang di sini, saya berdoa semoga mimpimu terwujud. Amin. Ya kan?
memang tidak mudah. Iya. Tapi saya yakin dengan kekuatan yang kamu miliki, usaha dan niat yang luar biasa, saya yakin kamu bisa. Iya. Kan? Semesta tidak akan diam saat kita punya mimpi, Iya. kan? Iya. Oke. Semoga sukses ya kan ke depannya, dan untuk saat ini ditekuni dengan baik. Iya. Apapun yang kalian lakukan pasti nanti akan memberikan Jawaban. Betul. Kelas 12 adalah titik di mana kamu menentukan nasib dan takdirnya. Iya. Kamu tidak akan bisa mengulang itu saat kamu sudah melangkah. Dan Ya, untuk adik-adik kelas yang belum ikut pasti Iya. bakal menyesal nanti. Iya. Penyesalan di belakang, dan kalian gak punya cerita apa-apa kalau nggak ikut Gak ikut ya. English Club sama Jepang gitu, Bu. Itu Jadi soalnya- ayo ikut gitu. Ayo gabung, ayo join. Seru dalamnya. Pak Putut juga seru dengan Ya, penyampaiannya yang Pak Putut. Terus mungkin dibilang gila, ya. Memang sedikit gila, Bu, Ya, tapi dengan semua ide-idenya Pak Putut itu selalu out of the box, Iya. kayak nggak Nggak kepikiran monoton. gitu loh, Bu. nggak bisa tertebak. Ya. Jadi selalu tertanam, oh saya pernah loh ini, oh saya pernah loh gini. Jadi keinget, dan itu lebih mudah dipahami, Bu, daripada yang belajar di depan laptop atau komputer yang lebih ke nulis apa-apa langsung nulis gitu, Bu. Oke, dan itu semoga bisa menjadi contoh bagi Amin. kalian. Ya. Jadi nanti pada Ya. saat kalian mau menyampaikan sesuatu, Ya. ya kan, itu kan pembelajaran yang luar biasa, Sangat yang sangat tidak luar bisa biasa. kamu dapatkan dimanapun, Ya. ya hanya di Betul. sini. Ya. Iya. Makanya jangan sia-siakan buat adik-adik, ayo segera gabung. Ya. Iya. Saat sudah gabung, jangan setengah-setengah. Iya. Kita harus full. Ya. Nah, Niatnya, iya. sehingga kita benar-benar bisa tahu bahwa ini loh memang sisi lain yang membuat kita menjadi tertantang Iya. dan memberikan ilmu yang luar biasa. Ya. Dan untuk Hmm. yang udah gabung maupun yang udah gabung itu, kalian tuh bejo gitu, Bu. Kata lain bejo. Oke. Yang kita pelajari di situ belum tentu orang lain tahu. Tahu. Jadi limited Limited Ya. edition. Iya. Limited edition. gitu, Bu. Oke, ini promo dari ini promo dari Ekstra Jepang dan Dan Inggris, dan saya yakin ini tidak ngecap. Ya, Karena saya tahu bagaimana Pak Putut, dan ini adalah dua wakil yang luar biasa, ya Amin. kan, yang terinspirasi dari beliau, dan Ya. saya yakin juga nanti bisa menginspirasi ke semua orang, Amin. khususnya untuk adik-adik yang sudah kelas 10-11, Ya. bahwa kita itu tidak hanya karena kita anak TKJ, bukan karena kita anak TE, bukan karena kita anak ini, untuk menambah pengetahuan itu menjadi hambatan. Ya, Gitu kan? betul. Oke, semangat terus, Nak. Iya. Nah, semoga sukses, ya kan, Amin. ke depannya selalu sehat, karena di depan itu masa depanmu sedang kamu raih, Iya. ya kan. Jangan sampai salah jurusan lagi, Iya. jangan sampai salah Membaca Maaf. peluang. Betul, karena itu nanti penyesalan seperti yang kamu katakan, bahwa penyesalan itu sudah tidak datangnya di depan tapi di belakang, belakang. tapi kita sudah tidak bisa mengulang lagi. Iya. Oke ya, itu terima kasih atas bincang-bincang kita siang ini. Iya. Semoga bermanfaat, ya kan, Amin. baik diri kita, Ya. ya, Bu Radit sama kalian saat di sini, termasuk Dana karena dia kebetulan juga anak TJKT, supaya dia tidak menyanyiakan semuanya, gitu kan. Nah, dan semoga ini juga bermanfaat bagi siswa SMK 1 khususnya, dan Ya. nanti yang melihat ini tidak akan menyanyiakan segala sesuatu yang kita ada, Ya. ya kan. Ya. Peluang itu tidak akan Betul. datang Kedua. berulang kali. Ya, dua Semuanya harus kita ambil saat itu ada. Iya, Gitu ya. betul. Oke. Nah, terima kasih. Selamat siang, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Multimedia SMK Negeri 1 Ngawi, dan semoga konten-konten kita ke depannya menjadi lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.